Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anak ustaz sekalian, Ramadan sesungguhnya bulan yang sangat suci yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kepada semua makhluknya, baik itu dari golongan manusia ataupun dari golongan bangsa jin dan sebagainya. Ramadan kalau di dalam istilahnya diartikan dengan kata membakar atau terik. Panas yang sangat terik disebut dengan Ramadan. Membakar sampai hangus, sampai habis disebut dengan Ramadan. Maka Ramadan adalah bulan membakar semua dosa-dosa umat manusia. Dosa-dosa kita yang telah berlalu. Itulah yang disebut dengan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini kita diharuskan untuk melaksanakan puasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ramadan ini semua amalan dilipat gandakan. Baik itu amalan-amalan yang kecil sampai amalan yang paling besar. Baik amalan yang kita anggap enteng, yang kita anggap mudah, sampai amalan yang kita anggap paling sulit, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan Ibnu Adam, semua amalan umat manusia adalah bagi mereka, untuk mereka. Satu kebaikan dilakukan oleh umat manusia akan dibalas dengan 10 kali kebaikan sampai 700 kebaikan. Kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah bagi Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka amalan yang tidak bisa dibalas atau yang tidak bisa dihitung adalah amalan yang puasa. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Tidak ada satupun yang bisa membalasnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan membaca Al-Quran. Sesungguhnya malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam dan mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran. Kemudian pada siang harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya sebagaimana Jibril mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari peristiwa demikian itu kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang membaca Al-Quran sampai 100 ayat, maka seolah-olah dia telah melaksanakan atau mendirikan malam puasa. Ketika seorang membaca Al-Quran, maka dia akan dibalas satu persatu dari huruf yang dibacanya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu kata atau satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setiap kata atau setiap huruf
yang kita baca dari Al-Quran itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya satu ayat, bukan juga satu surat, tapi satu huruf demi huruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amalan yang kita. Di antara keistimewaan Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua makhluknya yang dilalui oleh Al-Quran akan menjadi sangat istimewa. Bagaimana kita lihat ketika Allah menyuruh malaikat Jibril menjadi utusan membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan malaikat Jibril sebagai ketua daripada para malaikat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerimanya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kasihnya. Dan waktu penerimaan Al-Quran, Allah juga menjadikan waktu yang sangat mulia, yaitu pada malam bulan Ramadan. Maka Allah menjadikan malam bulan Ramadan sebagai malam yang paling utama. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan bulan yang paling suci. Kemudian siapa saja yang menerima atau mengambil pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran ini, maka Allah akan menjadikan dia sangat mulia. Itulah diantara keistimewaan Al-Quran. Ketika seorang sudah hafal Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menganjurkan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya dia kelak akan datang di hari kiamat, syafi'an li sahibihi, sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Dari mulai Al-Quran diturunkan sampai hari kiamat itu senantiasa dimuliakan. Siapa saja yang menerimanya, siapa saja yang mau menjemputnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya orang yang paling mulia di muka bumi ini. Mungkin demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.